Saya Septian. Dan saya Melani. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang anuitas. Apa tuh? Jadi anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama atau tetap pada periode waktu tertentu. Anuitas itu sama halnya dengan angsuran atau cicilan. Misalnya kita mengambil barang seperti motor, mobil, rumah. Nah itu kan kita mendapatkan barangnya lebih dahulu, tapi kita belum bisa membayar. Jadi kita bisa memberikan DP sekaligus nanti kita akhirnya menyicil atau seperti itu. Bagaimana? Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman ada cerita nih mengenai anuitas ini? Aku bingung sih. Aku kayaknya tuh pengen ganti motor kan. Tapi tuh aku bingung. Kayak misal kalau tahun depan aku tuh pengen udah ganti loh tahun depan tuh. Kira-kira tuh aku harus nanggung berapa ya biar bisa tahun depan tuh aku udah dapet motor baru itu gitu loh. Tapi aku nggak mau nyicil yang kayak per bulan. Aku pengennya kayak cash ya. Kamu nggak usah bingung. Kali ini kita bahas terlebih dahulu anuitas. Nanti bisa lain. Kemungkinan kita bisa mengasih solusi seperti itu. Boleh deh, boleh. Oke, jadi anuitas itu dibagi menjadi dua, yaitu anuitas di akhir dan anuitas di muka. Kemudian anuitas di akhir dan di muka itu juga dibagi menjadi dua masing-masing. Baik, yang pertama kita bahas anuitas di akhir atau biasa nilai sekarang. Jadi anuitas di akhir nilai sekarang itu kita misalnya meminjam uang di bank, misal 40 juta. Nah kita memperolehnya utuh 40 juta, tetapi kita nanti pas nyicilnya sekaligus membayar bunganya. Jadi nanti di banknya itu menerimanya plus bunganya seperti itu. Ada contoh soalnya nggak Kak? Ada kok. Mari kita lihat soal berikut. Baik, setelah penjelasan tadi, di sini ada contoh soal mengenai anuitas biasa atau anuitas di akhir nilai sekarang. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Doni meminjam uang ke bank sebesar 40 juta dengan suku bunga pinjaman 18% per angsuran. Berapakah angsuran pinjaman yang harus dibayar setiap bulan jika peminjaman tersebut harus dilunasi selama 36 bulan? Nah, di sini kan diketahui modal awal atau PV yaitu 40 juta dengan suku bunganya 18% per angsuran. Karena di sini akan diangsur setiap bulan, maka 18% ini kita bagi 12 bulan, diperolehlah 1,5% per bulan. Kemudian ditanya anuitas atau besar angsuran yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, di sini juga diketahui N atau banyaknya bulan, yaitu 36. Maka kita bisa masuk ke rumus anuitas biasa nilai sekarang yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu PV sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan negatif N, kemudian dibagi dengan I dikali dengan anuitas. Kita substitusikan untuk nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu PV-nya 40 juta, kemudian sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I-nya tadi kan 1,5%, dijadikan desimal, diperoleh 0,015 dipangkatkan dengan negatif 36 dibagi dengan 0,015 dikali dengan anuitas. Karena yang ditanyakan anuitas, maka di rumusnya juga dicari anuitas. Nah, sehingga diperoleh 40 juta sama dengan 0,4149 dibagi 0,015 dikalikan anuitas. Sehingga 40 juta sama dengan 27,66 dikali anuitas. Di sini kita bisa mencari anuitasnya dengan 40 juta dibagi 27,66 sehingga anuitasnya diperoleh 1.446.1031 rupiah sekian per bulan. Nah, gimana? Paham tidak? Ingat dikit-dikit sih. Itu kayaknya kita pernah belajarin gak sih? Tapi kok aku bisa
sampai bingung kayak tadi ya. Kayaknya aku udah ingat dikit-dikit sih. Oh, Tapi next dong, terus contoh yang lain biar makin paham nih. kita lanjut. Oke, kemudian ada anuitas biasa untuk nilai yang akan datang. Nah, teman-teman tahu nggak apa bedanya dari anuitas sekarang dan anuitas yang akan datang? Nah, beda simpelnya gini teman-teman. Jadi kalau anuitas yang akan datang itu kita menabung dulu. Jadi misal saya menabung 200.000, kayak contohnya Kak Salma tadi, dia kan mau beli motor ya Kak. Nah, dia nggak mau kredit, dia maunya cash. Nah, dia harus inisiatif untuk nabung sendiri berapa per bulannya gitu. Nah, kita bisa pakai rumus anuitas yang akan datang ini karena rumus anuitas yang akan datang ini di kemudian hari akan memberikan profit lebih kepada kita, atau dalam kata lain kita akan mendapatkan bunga dari tabungan yang kita lakukan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya simak soal berikut ya. Nah, baik teman-teman, agar lebih jelasnya mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soalnya, tentukan anuitas nilai yang akan datang jika setiap bulan seseorang menabung sebesar 200.000 selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga tabungan 12% per tahun. Nah, dari sini diketahui besar tabungannya sebesar 200.000 dengan N atau masa menabung 12 bulan dan I atau suku bunganya 12% per tahun, di mana sama dengan artian 1% per bulan. Ditanyakan model akhir atau EV dari cerita tersebut. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Rumus dari EV ialah 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I dikali A. Nah, dari yang sudah diketahui tadi, I-nya adalah 1%. Nah, di sini kita jadikan desimal menjadi 0,01 dengan N atau masa menabung 12 bulan. Nah, dari sini kita dapatkan 0,126850 dibagi 0,01 dikali 200.000, yaitu 12,68250 dikali 200.000. Maka modal akhirnya yaitu 2.536.500. Nah, dari modal akhir tersebut dapat kita hitung bunga selama menabung 1 tahun itu sebesar 2.536.500 dikurangi anuitas dikali 12 bulan, yaitu 136.500. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan untuk menghitung anuitas ini? Nah, tapi kita masih punya bab lagi loh tentang anuitas ini, yaitu anuitas di muka. Silakan Kak. Jadi anuitas di muka itu simbolnya tuh gini loh. Anuitas di muka itu nanti kita akhirnya kalau misal tadi anuitas biasa itu kita akan mendapat keuntungan ya Kak. Kalau yang nilai sekarang itu kan tetap kita mendapat modal tetap. Jadi tetapi kita nanti ada potongan kayak ada beda lebihnya gitu kan. Kalau misal di anuitas di muka itu kita bakalan langsung dapat potongan Kak. Jadi kita nggak berbayar lagi, tapi kita dapatnya langsung potongan gitu. Jadi potongannya di awal ya tuh Kak? Iya, walaupun kita nabung, ya sebenarnya kayak nabung biasa. Cuma nanti kalau yang itu kan kita tetap bayar kan. Kalau yang ini itu dia bakal dipotong gitu. Kalau lebih jelasnya kita simak video berikut aja ya. Lanjut kita ke contoh soal anuitas dibuka nilai sekarang. Contoh soalnya yaitu berapakah nilai sekarang atau present value dari uang sebesar 300.000 rupiah yang akan diterima setelah 10 bulan mulai hari ini dengan tingkat suku bunga 12% per angsuran. Diketahui yaitu anuitasnya 300.000, lalu masanya yaitu 10 bulan dan suku bunganya yaitu 12% per tahun. Suku bunga yaitu I sama dengan karena kita mencarinya diterima setelah 10 bulan, jadi kita jadikan per bulan dibagi 12 menjadi 1% per bulan suku bunganya. Lalu ditanya present value dulu. Dijawab kita menggunakan rumus present value
sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan minus dalam kurung masa dikurangi 1 dibagi suku bunga ditambah 1 dikali anuitas. Lalu kita substitusikan yang sudah kita ketahui di awal tadi, yaitu 1 dikurangi 1 ditambah suku bunganya 0,01 dipangkatkan dengan minus masa dikurangi 1 ditambah dibagi oleh suku bunga 0,01 ditambahkan dengan 1. Lalu dikalikan dengan anuitasnya 300.000. Sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,01 menjadi 1,01 pangkat masanya dikurangi 1 jadi minus 9 dibagi suku bunganya 0,01 lalu ditambahkan 1 dan dikali 300.000 sama dengan 0,08566 dibagi 0,01 ditambah 1 dikali 300.000 sama dengan 8,566 ditambah 1 dikali 300.000 menjadi 2.869.800 rupiah. Nilai itu merupakan nilai yang diterima setelah 10 bulan. Gimana teman-teman? Kalau anuitas dibuka, apakah udah paham atau belum? Kalau belum paham, bisa next ke ini sih, anuitas dibuka itu kan tadi udah dibuka kan, yang tadi aku jelasin itu nilai setara. Gimana kalau teman-teman mendengarkan penjelasan yang akan datang? Gitu, yang lebih paham, mau nggak? Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang anuitas dibuka nilai yang akan datang. Sebenarnya untuk anuitas nilai yang akan datang di anuitas dibuka dan di akhir itu sama halnya, cuma bedanya itu kalau di muka itu berarti periodenya itu di awal bulan, sedangkan di akhir berarti di akhir bulan, seperti itu. Nah misalnya kita menabung 200.000 selama 10 bulan, itu kan berarti kita kalau di manual di muka itu berarti kita di awal bulan ya. Oh iya, Kita awal bulan gitu ya. kita kalau secara manual itu dapatnya kan 2 juta. Iya. Tapi nanti kita bisa kedapatan plus bunganya seperti itu. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Baik, selanjutnya ada contoh anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Contohnya sebagai berikut. Berapakah total tabungan Rizky di sebuah bank jika setiap awal bulan menabung sebesar 150.000 selama 2 tahun berturut-turut dengan tingkat suku bunga bank yang berlaku diasumsikan flat sebesar 8% per angsuran. Nah, dari soal tersebut diketahui yang pertama anuitas atau besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk menabung selama 2 tahun yaitu 150.000, kemudian N atau masanya yaitu 2 tahun sama dengan 24 bulan, kemudian suku bunganya atau I yaitu 8% per tahun. Nah, di sini kan per tahun, kita jadikan per bulan, maka dibagi 12, diperolehlah 0,67% per bulan. Selanjutnya ditanya FU. Baik, untuk menjawab soal tersebut kita gunakan rumus yang yaitu FU sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N dikurangi 1 dibagi I dikali A dikali 1 ditambah I. Kita substitusikan apa yang sudah diketahui tadi, yaitu 1 ditambah, tadi kan 0,67%, nah kita dijadikan menjadi desimal, maka ditambah 0,0067 dipangkatkan tadi lamanya yaitu 24 dikurangi 1 dibagi 0,0067 dikali 150.000 dikali 1 ditambah 0,0067, maka diperolehlah yaitu 25,94334 dikali 150.000 dikali 1,006, diperolehlah hasil akhirnya yaitu 3.917.800
574 sekian rupiah. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk menyelesaikan soal-soal anuitas tersebut? Nah, gimana nih? Kak Salma, apakah udah terjawab dari apa yang dipikirkan tadi? Sudah terjawab sekarang kan aku jadi bisa mengulas materi lagi kan, jadi paham loh nanti kiranya aku itu harus nabung berapa gitu. Kayaknya oke juga tuh kan pikiranku yang awal untuk tidak nyicil gitu, jadi aku bisa untung gitu. Nah, mudah sekali kan? Nah, teman-teman juga bisa nih coba sendiri di rumah dengan contoh-contoh soal yang ada di internet. Kalau masih ada yang bingung kayak aku ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya kak. Iya. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next